Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka kita saling memberikan nasihat dan peringatan, karena nasihat peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman, ya, sebagaimana Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, maka dengan peringatan inilah, dengan nasihat inilah, hati yang lemah menjadi kuat. Ya, hati yang mati sekalipun bisa kemudian akan apa? Akan hidup, ya, sebagaimana disebutkan para ulama ilmu agama, nasihat ini bisa memunculkan iman yang belum ada, bisa menyuburkan, menguatkan iman yang lemah, ya, dan akan apa? Menguatkan iman yang sudah kuat. Ya, itulah masalah nasihat, itulah ilmu agama. Apalagi kita sedang berada di bulan Ramadan. Ya, ketika kita berada di bulan Ramadan, kemudian kita memiliki bekal, ya, ilmu yang cukup, ilmu yang memadai, maka tentunya berbeda, ya, dengan orang yang tidak punya bekal sama sekali. Makanya alhamdulillah di hari yang mulia ini kita sudah berada di pertengahan Ramadan, di mana umumnya, ya, umat Islam ini dalam kondisi lemah. Ya, dulu awal Ramadan semangat, akhir Ramadan arbadan semangat, pertengahan, nah itu. Makanya pentingnya, ya, kita sebagai seorang muslim ketika mendengar berita datangnya bulan Ramadan, ya, kita gembira. Ya, kemudian kita mempersiapkan segala sesuatunya. Begini aja. Ya, kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk apa? Untuk menghadapi Ramadan. Belum selesai. Karena apa? Keadaan manusia, keadaan iman manusia ketika sudah berada pada pertengahan dalam kondisi yang sangat lemah. Maka bagaimana terus kalau kita membawa kendaraan gas tambah? Ya, selain kita gas tambah, kemudian apa? Kita pun perlu yang namanya muhasabah. Ya, apa muhasabah?
Kalau bahasa kita ya introspeksi. Ya, kalau menurut Al-Imam Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi, beliau ketika menjelaskan apa itu muhasabah, kata beliau al-muhasabah ayatasaffahal insanu fi lailihi ma sadara min af'alihi fi naharihi fa in kana mahmudan amdah wa in kana madhmuman istadrakahu in amkan. Kata beliau, muhasabah adalah seseorang dia menelaah pada malam hari, dia menelaah pada malam hari apa yang ia perbuat selama sehari. Insya Allah kita sekarang muhasabahnya bukan sehari, muhasabahnya 15 hari yang lalu di bulan Ramadan. Kata beliau, fa in kana mahmudan, jika 15 hari yang telah lalu kita melakukan amalan-amalan yang mahmud, yang terpuji, amdoh, lanjutkan itu. Wa in kana madhmuman, jika apa yang kita perbuat adalah tercela, keburukan-keburukan, bagaimana? Istadrakahu, maka perbaiki, in amkana, jika memungkinkan. Gimana maksudnya? Karena ada amalan kalau sudah berlalu masih memungkinkan kita perbaiki, ada yang tidak mungkin diperbaiki. Sekarang misalkan puasa kita, puasa tanggal 1 Ramadan, bisa nggak kita perbaiki sekarang? Dulu buka misalkan, bisa perbaiki sekarang? Nggak bisa. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lainnya misalkan, yang bisa diperbaiki, perbaiki. Tapi kalau tidak memungkinkan, kata beliau, wa illam yakun, ya, jika tidak memungkinkan, maka bagaimana caranya? Maka fayattabi'uha bil hasanat, maka iringi, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, litu kafiroha, agar kebaikan yang kita perbuat di akhir itu bisa memperbaiki apa yang telah lalu, ya kan? Kalau sudah bagaimana lagi? Itu yang namanya muhasabah. Wa yantahi an mithliha fil mustaqbal, dan dia berhenti dari perbuatan seperti itu di masa yang akan datang. Itu namanya muhasabah. Nah, dan muhasabah itu sangat penting. Ya, muhasabah itu sangat penting. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa dia melihat apa yang telah ia perbuat di masa lalu untuk esok hari, untuk hari kematian. Nah, makanya teman-teman sekalian, kita penting ya muhasabah selama bulan Ramadan ini. Apa yang perlu kita muhasabai? Satu, ibadah di bulan Ramadan ya yang paling ditekankan adalah ibadah puasa. Apakah puasa kita selama 15 hari yang lalu 17 Masya Allah 17 hari 17 hari yang lalu, apakah sudah betul-betul kita lakukan seperti yang diinginkan Allah dan Rasulnya? Karena gini Pak, ibadah puasa itu bukan sekedar kita menahan makan dan minum. Kalau kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, beliau mengatakan adna daratatis siyam tarkus syarabi wa ta'am. Tingkatan puasa yang paling rendah adalah apa? Hanya meninggalkan makan dan minum. Jadi kalau puasa kita sekedar itu, tidak makan, tidak minum, sedangkan yang lain tidak dipuasakan, apa kata Ibnu Rajab? Berarti puasa kita adalah puasa yang paling rendah tingkatannya. Lah sekarang apa yang dimaksudkan puasa yang sempurna, derajat yang paling tingginya? Ini diterangkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdillah, sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdillah. Beliau mengatakan bagaimana hakikat puasa. Beliau mengatakan idza sumta falyasum sam'uka
wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal maharim wada angka adzal jar. Kata beliau, ya, jika engkau berpuasa maka puasakanlah pendengaranmu. Ya, jangan sampai kita mendengar sesuatu yang diharamkan. Ada orang cerita saru-saru, jangan didengarkan. Ada orang sedang bercerita ghibah pada orang lain, jangan kita dengarkan. Ada orang mutar musik-musik, ya, musik-musik percintaan, jangan didengarkan. Gitu ya, karena itu keharaman. Yang pertama, puasakan telingamu. Wa basaruka, dan puasakan penglihatan kita. Ya, jangan sampai kemudian kita melihat ya lawan jenis yang bukan mahram, baik secara langsung maupun lewat HP, ya kan? Iya. Wa lisanuka anil kadhibi wal maharim, dan puasakanlah lisanmu dari ucapan-ucapan dusta dan segala yang diharamkan. Itu hakikat puasa. Bahkan kata Jabir, beliau melanjutkan ucapannya, kata beliau, wal yakun alaika waqarun wasakinatun, dan hendaknya ketika kalian berpuasa, waqar, tetap menjaga kewibawaan. Bagaimana orang wibawa? Tidak teriak-teriak, ya, tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan orang-orang bodoh yang tidak punya muruah, kehormatan diri. Itu sampai seperti itu kata para ulama. Ya, alaika al-waqar wasakinah, dan tenang bawaannya. Tuh, ketika puasa itu masya Allah. Itu di antara adab orang berpuasa, hendaknya kita tetap berwibawa, kita bersikap tenang, tidak gegabah, ya, tidak gampang marah. Dan kata beliau, wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa, dan jangan sampai engkau menjadikan hari yang engkau berpuasa itu sama seperti engkau sedang tidak berpuasa. Jangan, harus beda. Harus beda. Dari sisi mana? Dari semuanya. Ya, dulu kita sering marah, puasa hilangkan marah. Dulu sebelum kita puasa, ya, kita banyak mungkin gunjing orang, hibahin orang, tinggalkan kalau kita berpuasa. Masya Allah. Itu kata Jabir bin Abdillah, bagaimana hakikat orang berpuasa. Nah, kita introspeksi bagaimana 17 hari yang lalu. Apakah kita masih ada ghibah di dalamnya? Kita masih suka ngerumpi, membicarakan ya apa yang ada pada orang lain? Tinggalkan. Muhasabah. Karena teman sekalian, ibadah puasa, walaupun kita sama-sama berpuasa, ternyata apa? Pahalanya bisa berbeda. Apa yang menentukan? Di antara penentu yang sangat mendasar, nah kita muhasabah ini adalah apa? Keikhlasan. Ya, keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ibadah puasa dan tarawih yang kita kerjakan bisa menggugurkan dosa, syaratnya apa? Syaratnya disebutkan dalam hadis datang dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan, ya, apa tujuannya? Imanan. Dalam bahasa Arab, imanan itu mansub sebagai maf'ul li ajlih, menerangkan tentang tujuan. Barang siapa berpuasa Ramadan yang tujuannya adalah iman, karena iman. Apa makna iman? Para ulama ketika menjelaskan makna iman, maksudnya adalah dia beriman bahwa dia lakukan puasa karena perintah Allah. Satu, dia yakin itu perintah Allah. Dan yang kedua, tidak ada di dalam hatinya keberatan dan penolakan. Berat, abot puasa. Enggak. Nah, orang yang berpuasa seperti itu karena iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala. Betul-betul mengharapkan pahala. Maka apa? Diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. InsyaAllah ya, maka diampunkan dosa-dosa yang lalu. Dosa yang mana? Kata para ulama, dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Ya, puasa Ramadan bisa menghapuskan dosa, tapi dosa kecil. Adapun dosa besar harus dengan taubat. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi, diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasul mengatakan,
wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza jitunibatil kabair. Ya, dan satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya akan menggugurkan dosa di antara keduanya jika ia tinggalkan dosa-dosa besar. Gitu. Ya, dosa besar ditinggalkan, maka puasa Ramadan akan menggugurkan dosa yang ada di antara keduanya. Nah, ini muhasabah kita. Apakah kita sudah betul-betul ikhlas? Ya, karena kita hidup di zaman Masya Allah, ya, serba gampang. Kadang-kadang sebagian kita ya, karena memang kemana-mana bawa HP, kita habis tarawih, sajadah di foto, alhamdulillah hari ini bisa sholat tarawih. Habis itu sedekah ya, kotak amal masjid 50.000 di foto, 2.000 ora di foto. Alhamdulillah bisa sedekah. Kita sih nggak nuduh orang seperti itu ria, enggak gitu. Cuma itu sangat besar potensinya bisa ria. Ya kan gitu. Nah, ini yang perlu kita muhasabah, karena subhanallah, niat ikhlas dalam hati itulah ya yang menjadikan besar pahala semua amalan. Bahkan apa? Abdullah ibn Mubarak, ya, salah seorang ulama yang hidup di masa tabi'in, beliau mengatakan, rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Berapa banyak amalan yang sangat besar namun menjadi kecil pahalanya, bahkan hilang sama sekali pahalanya, disebabkan karena rusaknya niat dalam hati. Dan sebaliknya, warubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah. Berapa banyak amalan yang kecil namun menjadi sangat besar pahalanya dikarenakan apa? Benarnya niat dalam hati. Apa yang menentukan? Niat. Ya. Dan juga ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, innamal a'malu yatafadalu bitafaduli ma fil qulubi minal imani wal ikhlas. Amalan seorang bertingkat-tingkat pahalanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, berupa keimanan dan keikhlasan. Coba ini kalau enggak segera kita perbaiki, ya, tidak muhasabah selama ini, mungkin keikhlasan kita berkurang, harapan kita berkurang, tambah. Nih ya, Masya Allah. Kemudian teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab ibadah puasa akan semakin besar pahalanya, yaitu apa? Pastikan selama kita berpuasa, kita memperbanyak berzikir. Ya, sebagaimana hal ini diterangkan Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, datang dari sahabat Sahal bin Mu'ad al-Juhani, dari bapaknya. Jadi beliau pernah bertanya kepada Nabi. Yang pertama, ya Rasulullah, ayyul mujahidina a'zamu ajran? Ya Rasul, seorang mujahid seperti apa yang paling besar pahalanya? Tuh, Rasul ditanya, mujahid, orang yang berjihad, berperang, seperti apa yang paling besar pahalanya? Nabi menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran, itu orang yang berjihad dan yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Yang kedua ditanya lagi, ya Rasul, ayyu shaimina a'zamu ajran? Ya Rasul, orang puasa seperti apa yang paling besar pahalanya? Sama-sama puasa, ya, lapar sama lapar, haus sama haus, tapi bisa berbeda pahalanya. Rasul ditanya, orang berpuasa yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Apa jawaban Nabi? Aktsaruhum lillahi dzikran, itu orang yang berpuasa dan yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Dan kemudian Rasul ditanya ibadah yang lain seperti ibadah sholat, ibadah haji, ibadah umroh, ibadah zakat, ibadah sedekah, apa yang paling besar pahalanya? Rasul jawabannya satu, yaitu yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim menjadikan hadis ini sebagai kaidah. Apa kaidahnya? Anna afdhala ahli kulli amalin aktsaruhum fihi dzikran lillahi azza wa jalla, bahwa orang yang melakukan setiap amalan, ya, yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Nih, jadi puasa kita janganlah sementing maghriban, ya, sementing buka, jangan, tambah sekarang zikir, ya, baik bisa zikir dengan lisan,
ya, ataukah zikir dengan hati. Ini perlu kita muhasabah ya, kita terus kurang apa enggak selama ini ya zikirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berpuasa dan banyak berzikir insya Allah berbeda kualitasnya, berbeda hasilnya dengan orang yang berpuasa sekedar menahan makan dan minumnya. Ini mulai sekarang ya, lebih ngerti loh. Nah ini makanya pentingnya kita saling memberi nasihat. Masya Allah. Kemudian teman sekalian, muhasabah yang berikutnya, puasa sudah ya, puasa. Atau satu lagi mungkinlah, kita berpuasa sekuat-kuatnya kita puasa. Dalam sehari kita bisa berpuasa berapa kali? Ya sekali. Apa bisa dengan sehari puasa ping telu? Berarti ya mokel ya. Duhur nyeruduk, asar nyeruduk, lanjut berarti mokel. Nah sekarang ada orang dia berpuasa dalam sehari cuma sekali, tapi dia bisa mendapatkan pahala berkali-kali. Itu perlu muhasabah. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Rasul mengatakan man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Barang siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahalanya, pahala orang seperti orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Artinya apa? Artinya kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, dan orang yang kita beri bukaan tidak berkurang pahalanya. Karena sebagian masyarakat memahami, aja bukan nang masjid, kok pahalanya gue masjid. Keliru gitu ya. Anak diundang pamani buka bersama aja, gue makan gue di situ, gue bisa mengana. Kenapa? Gue pahalanya gue pamani, bukan. Ya paman kita mendapatkan pahala puasa, kita pun dapat pahala puasa. Jangan disalahpahami ya. Makanya ada sebagian orang anti buka bersama di masjid. Kok apa? Pahalanya diambil orang. Enggak seperti itu kata Rasul, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Dan itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Nih, ya ini tentang puasa. Kemudian teman sekalian, pastikan tatkala kita berpuasa, ya agar puasa kita semakin berkualitas. Apa? Pastikan kita meninggalkan segala perkara yang diharamkan. Ya sudah belum? Jangan-jangan puasa ikan gelut. Nah, persubuhan pada gelut tawuran. Jalan-jalan malah gangguin cewek. Nah, itu kan. Berarti kan Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, ya. Rasul mengatakan malam yada qaula zur falaisa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa namun ia tidak meninggalkan ucapan-ucapan zur. Ucapan zur itu ucapan dusta, ucapan jorok, ucapan saru. Ya. Kata Rasul, siapa yang berpuasa dan tidak meninggalkan ucapan itu, falaisa lillahi hajah, Allah tidak butuh. Ia tinggalkan makan dan minumnya. Coba Allah enggak butuh. Berarti apa? Enggak dapat pahala. Ini dikuatkan dalam hadis diriwayatkan Imam Tabrani. Apa kata Nabi? Rasul mengatakan, rubba shaimin halluhu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun yang ia dapat hanyalah haus dan dahaga. Ya, cuman itu dapatnya. Pahala tidak dapat. Ini kan perlu kita koreksi ya. Muhasabah, jangan-jangan 17 hari kita seperti itu. Nang pasar orang cocok gelut. Masya Allah ya. Kemudian buka kurang enak, bojone diomai. Nah, itu ya, itu tidak mencerminkan orang yang berpuasa dengan puasa yang baik. Kemudian teman sekalian, di antara muhasabah ya yang juga penting kita ingatkan ya adalah apa? Yaitu kita mengoreksi
Ya, bagaimana amalan kita selama di bulan Ramadan. Bagaimana seperti tarawih kita, ya, bacaan Al-Qur'an kita, kemudian sedekahnya kita. Karena Masya Allah, ya, bulan Ramadan ini selain sebagai bulan puasa juga dijadikan sebagai apa? Sebagai bulan Al-Quran. Ya, kata Imam Al-Auza'i, ya, Al-Imam Al-Auza'i, beliau pernah mengatakan, Imam Zuhri juga mengatakan, kata beliau, Syahrul Ramadan Syahrul Quran wal It'am. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan memberi makan. Masya Allah, ya. Syahrul Quran, nggak ragu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu pertama kali di bulan Ramadan. Di tanggal berapa? Di malam Lailatul Qadar, ya kan? Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan padanya Al-Quran. Itu di malam mana? Tadi Allah sebutkan dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya berapa surat, berapa ayat, atau bahkan berapa juz? Jawabannya adalah secara keseluruhan. Ya, sebagaimana dikatakan Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi, belum mengatakan anzalallahul qur'ana jumlatan wahidatan min lauhil mahfud ila baitil izzati fi sama'id dunya thumma yunazziluhu mufassalatan ala nabi bihasabil waqa'i fi 23 sanah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar jumlatan wahidah, secara keseluruhan 114 surat, 30 juz di malam itu. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap kepada Rasulullah sesuai dengan kebutuhan selama 23 sana, selama 23 tahun. Nah, jadi kalau pertama kali diturunkan Al-Quran Lailatul Qadar, makanya kalau sekarang memperingati nuzul Quran tanggal 17, coba Lailatul Qadar kan di 10 terakhir. Ya, harusnya peringatannya ya malam Lailatul Qadar. Kita kan nuzul Quran malam 17 ya. Ya. Itu mungkin 17 Ramadan ketika ayat pertama diturunkan kepada Nabi. Kan gitu. Harus kan lebih dahsyat kan kapan? Yang 30 juz gitu ya. Nah, ini harusnya dikoreksi. Nah, ini Masya Allah. Ya, coba. Jadi Ramadan itu adalah Syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran. Sekarang sampai hari ini sudah berapa Al-Quran yang kita baca? Karena Masya Allah teman-teman sekalian, Al-Quran, ya, sekedar membacanya saja itu banyak keutamaan, pahalanya. Rasul pernah menyebutkan pahala para pembaca Al-Quran. Allah siapkan pahala per huruf, Allah siapkan pahala per surat, per ayat. Kalau per huruf dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya, walaupun sebagian ulama mengatakan ini hadisnya mauquf dari ucapan Ibnu Mas'ud. Apa dikatakan di situ? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala ini akan dilipatkan menjadi 10 kali. Maka kata beliau, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita baca alif lam mim 3 huruf, berapa pahalanya? 3 sampai 30. Insyaallah. Coba. Bahkan Allah juga menyiapkan pahala per ayat. Nabi pernah mengatakan, afala taghdu ahadukum ilal masjid fataqra'a ayataini min kitabillah falau khairu min naqatain. Kenapa kalian tidak bersegera datang ke masjid
untuk bisa membaca Al-Quran barang 2 ayat, karena 2 ayat yang engkau baca lebih baik daripada engkau memiliki 2 ekor onta. Coba onta regane pinten? Ya sapi mas ya, selawi juta. Kalau 2 50 juta. Coba 2 ayat yang kita baca kata Nabi itu lebih baik daripada kita ngantongi uang 50 juta. Masya Allah, subhanallah ya. Maka ini hendaknya kita perhatikan baik-baik. Makanya para ulama kita di masa lalu seperti Imam Malik rahimahullah, ketika datang kepadanya bulan Ramadan, maka majelis hadis semua diliburkan. Beliau nggak ngajar ilmu hadis, nggak ngajar. Terus waktunya untuk apa? Waktunya beliau Al-Quran. Beliau membaca Al-Quran dari mushaf. Udah hafal padahal dibaca dari awal sampai akhir. Sehingga sebagian para ulama mereka berhasil menghatamkan dalam 10 hari. Ada yang menghatamkan dalam sepekan, ada yang menghatamkan 3 hari sekali, bahkan ada yang hatam setiap hari sekali. Berarti kalau seperti itu mereka habis waktunya untuk Al-Quran. Itulah karena memang Ramadan syahrul Quran. Dan sekarang kita sudah seberapa? Nah kan itu muhasabah ya. Jadi kadang-kadang nang kampung sehari bisa baca sejuz, paling soleh kayaknya itu. Padahal kalau di sana masya Allah ya. Nah, kalau terus terang saya sama santri-santri kita itu iri saya itu. Mereka masya Allah ada yang 3 hari sudah khatam sekali. 3 hari ya, masya Allah. Saya kalau taklim sama anak siapa yang sudah khatam ini Ramadan 3 hari, ada beberapa tapi nggak nunjuk mereka temennya, ini Ustaz fulan udah pada khatam 3 kali. Kalau saya seminggu, pokoknya seminggu ada yang khatam dapat hadiah, itu bisa sekelas semua khatam, bahkan ada 2 kali. Gitu, masya Allah. Nah ini kan luar biasa ya. Jadi kita itu kadang-kadang perlu ya melihat orang lain dari sisi ibadahnya agar apa? Kita termotivasi. Nah ini bagaimana kita dengan Al-Quran ya, bagaimana kita dengan Al-Quran. Kemudian teman-teman sekalian yang berikutnya, di antara perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan di bulan Ramadan tadi, dikatakan Imam Az-Zuhri, bulan Ramadan selain bulan Al-Quran juga bulan it'am, bulan memberi makan. Maka dikatakan oleh Anas bin Malik dan juga Ibnu Abbas, Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Kata Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah ajwadan nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun hina atahu Jibril yu'allimuhul Quran. Dan keadaan Nabi yang paling dermawan adalah ketika Jibril mendatangi beliau untuk mengajarkan Al-Quran. Kapan itu? Setiap malam dalam bulan Ramadan. Rasul tambah sering dalam bersedekah. Sampai apa kata dalam hadis itu? Karihil mursalah, saking sering dan banyak Nabi bersedekah, maka beliau apa? Beliau kemudian seperti angin, saking seringnya beliau bersedekah. Karena masya Allah teman sekalian, ya sedekah di bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Salat di bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Ya, sampai kata Imam An-Nakhai, beliau mengatakan saumu yaumin fi Ramadan afdal min alfi saumin fi ghairiha. 1 hari berpuasa di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 hari kita berpuasa di luar Ramadan. Wa tasbihatun fi Ramadan afdal min alfi tasbihatin fi ghairiha. Dan sekali kita mengucapkan kalimat tasbih di bulan Ramadan itu lebih utama daripada kita membaca 1000 tasbih di luar Ramadan. Insyaallah. Makanya kalau kita Ramadan biasa-biasa baik, merenggani ya. Harus dipompa semangat kita. Ya, iya harus beda. Ramadan harus beda. Tidak sama dengan hari-hari yang lainnya. Ya, apalagi 10 hari Ramadan terakhir nanti ya. Kita punya masjid, alhamdulillah bebas antum. Mau itikaf model apa silahkan, sholat model apa silahkan. Ya, sepanjang-panjangnya. Insya Allah kalau masjid Indonesia Bertauhid nggak ada yang komplain insya Allah. Kayak Ustadz ketahuan ngisuk tahun ngarep aja diundang maning kayak tahun imam. Gitu. Kalau masjid umum iya, tapi kalau masjid kita insya Allah ya. Masya Allah ini teman-teman sekalian. Nah,
Gitu ya. Jadi kita harus ada perbedaan. Nah, di sini kita memperbanyak untuk bersedekah. Ya, sedekah itu nggak harus mahal, nggak harus banyak. Apa yang kita mampu sedekahkan itu loh. Ya. Kemudian teman sekalian, masya Allah, di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ibadah puasa, ada satu ayat yang sangat menarik. Coba kita kalau buka Al-Baqarah mulai 183, kan Allah menyebutkan tentang kewajiban ibadah puasa, gitu kan? Terus kemudian di ayat 186, perhatikan, Allah menyisipkan satu ayat. Apa bunyi ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Cermati ayat ini. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, jawab, inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa. Berarti apa? Doa. Selama kita berpuasa, selama kita di bulan Ramadan, jangan lupa memperbanyak berdoa. Nah ini kadang-kadang kalau panjenengan sahur wis fokus karo mangan sing dipangan, bukanya gitu. Padahal itu adalah kesempatan kita berdoa. Doanya mustajab. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Baihaqi. Kata beliau, salasu da'awat la turad. Ada 3 macam doa yang tidak akan Allah tolak. Apa yang pertama? Da'watul walid li waladihi. Doanya orang tua untuk anak-anaknya. Nih, insyaallah. Yang kedua, da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang sedang berpuasa sampai ia berbuka. Nah, ini. Insyaallah. Doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Sepanjang hari dari subuh sampai maghrib itu adalah waktu mustajab doa. Nah, sedangkan kita subhanallah setiap hari butuh kepada Allah itu banyak sekali. Silakan kita butuh perkara dunia, perkara akhirat, mintalah di waktu-waktu itu. Ya, kita pingin ya memiliki anak, istri yang soleh dan soleha. Waktu inilah kita banyak berdoa. Kita pingin Allah berikan kelapangan pada harta, mintalah saat itu. Kita pingin disembuhkan dari penyakit kita, mintalah saat itu. Ya, karena Allah maha dekat dan Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Nih, ya ini diantara waktu yang mustajab ketika berdoa. Ya, apa ini? Yaitu ketika sedang berpuasa. Dan yang ketiga, wada'watul musafir. Doanya orang yang sedang melakukan safar. Safar itu termasuk orang-orang yang dikabulkan doa-doa mereka. Ya, ini yang perlu kita terus muhasabah ya tentang amalan-amalan kita selama di bulan Ramadan. Ya, apalagi? Kemudian puasa sudah, bacaan Al-Quran sudah. Kemudian apalagi? Yang berikutnya adalah tadi sedekah sudah, kita perlu introspeksi, keikhlasan dalam segala amalan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ya, ketika kita sedang berpuasa, kita juga harus memperhatikan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Ada sebagian kaum muslimin keliru mereka. Dia berpuasa tapi meninggalkan sholat 5 waktu. Priwe sholat puasa tapi ora sholat. Loh, ini kebalik. Kenapa? Ibadah sholat itu lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan ibadah puasa itu sendiri. Dari sisi mana? Satu, Nabi Muhammad SAW ketika mengurutkan rukun-rukun Islam, apa yang pertama? Syahadat. Yang kedua sholat. Coba, Rasul menjadikan rukun terpenting setelah syahadat adalah sholat.
maka itu fatal. Kalau ada umat Islam ya mereka puasanya rajin datuk gitu ya tapi sholatnya bolong-bolong, duhur ora sholat asar. Ini iman. Ada sebagian lagi tarawih masya Allah di masjid terus, sholat duhur alba, nah masya Allah ya, dia melakukan ibadah sunnah meninggalkan yang sangat wajib. Kalau sholat tarawih hukumnya apa? Sepakat para ulama hukumnya adalah sunnah, sepakat para ulama ya. Karena apa? Kisahnya gini, dulu Nabi SAW di malam pertama di bulan Ramadan ya beliau sholat tarawih ke masjid. Ada beberapa sahabat yang ikut. Nah, kemudian keesokan malam Rasul keluar lagi ke masjid, semakin banyak. Di malam ketiga atau keempat ya semakin banyak umat Islam yang nunggu sholat berjamaah tarawih bersama dengan Nabi. Nah udah, ternyata apa, sampai tengah malam Rasul tidak keluar. Bahkan sampai sahabat mereka tertidur ngantuk di masjid, Rasul tidak keluar. Bahkan nyaris sebagian sahabat tidak mendapati waktu sahur. Kenapa? Nunggu Rasul, kok Rasul belum keluar. Ternyata sampai waktu subuh Rasul tidak keluar. Keesokan harinya Rasul mengatakan, laqad ra'aitu ma sana'tum, aku tahu, aku lihat apa yang kalian kerjakan semalam. Walam yamna'ni al-khuruj illa khasyitu an tufrada alaikum, dan tidak ada yang aku khawatirkan aku keluar kecuali satu, aku takut kalau kemudian sholat tarawih jadinya diwajibkan. Tuh, berarti asalnya apa? Tidak diwajibkan, memang tidak wajib ya kan gitu. Nah berarti memang hukumnya tidak wajib. Nah ini tentang sholat tarawih ini ya, walaupun tidak wajib tapi ketika di bulan Ramadan jangan kita tinggalkan ya, jangan kita tinggalkan. Nah teman-teman sekalian, ada sebagian praktek di masyarakat ya, mereka ngejar jumlah rokaat yang banyak ya kan, ada yang sampai 21, 23, bahkan ada yang lebih ya. Tapi apa salah? Nah sekarang pertanyaannya, salah atau tidak? Itu ya. Jadi gini teman sekalian, untuk jumlah sholat tarawih, Aisyah pernah mengatakan bahwasanya Rasul SAW ketika melakukan sholat tarawih atau sholat malam, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, ma'zada ala 11, tidak pernah lebih dari 11 rakaat ya, gitu kata Aisyah ya. Itu yang disaksikan Aisyah, Rasul ketika sholat malam di dalam maupun di luar Ramadan tidak lebih dari itu. Tapi datang dalam hadis yang lain bahwa Rasul mengatakan sholatul laili masna, sholat malam itu 2 rakaat, dan Rasul tidak menyebutkan berapa jumlah maksimalnya. Nah maka dari situ kata ulama, berarti sholat tarawih, sholat malam itu tidak ada ketentuan berapa jumlah maksimalnya. Cuman nah saya kata gini, coba kalau kita melihat praktek rutinitas Nabi, dawamnya Nabi itu tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi kalau kemudian sesekali melakukan lebih daripada 11 rakaat tidak apa-apa ya kan gitu, kita nggak menyalahkan, silahkan. Nah yang menjadi masalah karena mengejar jumlah yang banyak, sehingga yang paling fatal meninggalkan rukun sholat, yaitu tumakninah ya. Padahal tumakninah itu adalah rukunnya sholat. Kalau rukun ditinggalkan tidak sah, nggak dapat apa-apa ya. Lah iya, ada model orang sholat tarawih apa, cingkong malik. Di zaman Nabi pernah Rasul mendapati ada orang, dia datang ke masjid, tiba-tiba sholat, habis sholat kemudian mendatangi Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul menjawab salamnya, dan Rasul mengatakan a'id ya fa innaka la tusalli, atau salli fa innaka lam tusalli, kamu sholat lagi sekarang karena tadi belum sholat. Orang itu balik sholat lagi, diulang lagi sama sholatnya.
Datang Nabi lagi, Nabi mengatakan sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali, ya Rasul, saya tidak bisa lebih baik sholat dari ini. Maka kemudian Rasul menjelaskan, kalau kamu sholat, maka apa? Maka berdirilah. Hatta tatma'inna qa'iman, sampai tegak dalam berdiri. Kemudian rukuklah sampai kamu tumakninah di dalam rukuknya. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah di dalam sujudnya. Tuh, ini ya. Nah, di situ maka ini tumakninah itu rukun. Kemudian apa selain tumakninah? Yaitu khusyuknya. Apa khusyuk? Khusyuk itu adalah hudurul qalb, hadirnya hati ketika kita sedang sholat. Tuh, jadi sholat bukan sekedar perbuatan badan, tapi hati hadir di situ. Bagaimana ketika kita takbir yang kita ingat besarnya Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita sedang rukuk membaca subhana rabbiyal azim, pun yang tergambar bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sedang sujud kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, tergambar bagaimana ketinggian dan mulianya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan gitu. Nah, ini jadi hudur qalb itu khusyuk. Khusyuk itu kata para ulama, kata Ibnu Katsir ada 2. Ada khusyuknya hati tadi, itu dengan kita menghadirkan hati, dan yang kedua khusyuk dari sisi apa? Dari anggota tubuh. Maksudnya apa? Ketika kita sholat, mata tidak jelalatan, tidak banyak melakukan gerakan-gerakan di luar sholat. Oke? Kadang anak-anak apa orang tua pada bayi ya, sholat, nah nggak khusyuk seperti itu, ya harus ditinggalkan. Nah, ini ya, ini perlu kita perbaiki ya ketika sholat kurang menghadirkan hati. Kemudian teman-teman sekalian, masya Allah, kita sholat tarawih ya, sekuat-kuatnya sholat berapa jam? Ini kayak masjid masyarakat, kalau imamnya baca surat An-Naba jadi 2 rakaat, An-Nazi'at 2 rakaat, kayaknya ngesuk tahun ngarep aja jadwal maning nggih. Pani takmir masjid dibisikin tahun ngarep aja tentang maning ya, imamnya kedawan. Ya memang seperti itu ya. Kalau kita di masyarakat, bagaimana sih patokan seorang menjadi imam? Ya, Rasul mengatakan patokan menjadi imam adalah apa? Melihat yang paling lemahnya. Ya, iya, bukan dilihat, ini semua anak muda semua, kaki-kaki dewekan nang pojok, lah kaki ora dihitung. Jangan, justru yang menjadi patokan ada orang yang paling lemahnya, gitu loh. Ya, makanya kalau misalkan kita sholat berjamaah di masyarakat 8:30 selesai, ditambah kultum misalkan, kultum 10-12 menit, berarti cuma setengah jam. Itu mungkin bisa dikatakan lebih afdol daripada kita sampai jam 9 tapi ngesuk jamaah taraweh 0, kapok kayak nang masjid IB kayak ketahuan kayak. Kan gitu. Nah, gitu. Nah, tapi sekarang ini teman sekalian, walaupun misalkan sholat tarawih kita tidak panjang-panjang, ya tidak lama-lama, tapi ternyata kita bisa mendapatkan tarawih seperti sepanjang malam. Masya Allah, malam itu dari maghrib sampai subuh berapa jam? Bagaimana caranya? Caranya diterangkan Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Rasul mengatakan, man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu salatu lailatin. Barang siapa yang dia sholat tarawih bersama dengan imam hingga selesai, syaratnya sampai selesai, maka kutiba lahu, dituliskan untuknya salatu lailatin, seperti sholat sepanjang malam. Tuh ya, jadi apa? Sholatnya adalah kita terus bersama imam sampai akhir. Makanya kalau kita ditanya mana lebih utama, kita sholat sendiri di rumah sampai 2 jam dengan di masjid paling 40 menit berjamaah, kita katakan afdol di masjid ya, berjamaah walaupun cuma setengah jam atau 40 menit. Kenapa? Pahalanya seperti semalam suntuk. Kalau di rumah cuma 2 jam. Masya Allah. Gini ya, Masya Allah. Kemudian teman sekalian, yang berikutnya,
sholat, ya. Pengen nggak kita? Ini karena Ramadan ya. Pengen nggak kita melakukan sholat? Ya pahalanya segitu. Tapi ada amalan. Kita tidak sholat, tapi bisa mendapatkan pahala sholat. Kok bisa? Coba, kepenak teman gue. Ora sholat tapi oleh pahala sholat. Kabeh yang gelem ya. Coba Pak, ada enggak gitu? Kita tidak sholat tapi bisa mendapatkan pahala sholat. Coba. Wih, ilmu kandi gue. Ngajari malas apa? Rasul menyebutkan teman sekalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasul mengatakan, ini hadisnya tak baca semua agak panjang ya. Rasul mengatakan, man tawadda'a fa ahsanal wudu thumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at biha darajah wa huttat anhul khadi'ah hatta yadkhulal masjid. Artinya, barang siapa yang dia berwudu dari rumahnya dengan wudu yang sempurna, kemudian keluar ke masjid, tidak ada yang mengeluarkannya kecuali untuk sholat. Betul-betul dia ke masjid untuk sholat. Maka apa? Setiap langkah yang ia langkahkan akan menambahkan satu derajat, satu pahala, dan akan menggugurkan satu dosa. Sampai ia masuk ke masjid. Terus. Berarti semakin jauh langkah kita ke masjid, semakin banyak pahala, semakin banyak dosa digugurkan. Kemudian kata Nabi, wala, ini syahidnya, wala yazalu fi salatin man tadara shalah. Dan seorang terus menerus dia mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu datangnya waktu sholat. Masya Allah. Contoh, jenengan dari maghrib sampai isya di masjid, mungkin medang-medang, ngobrol-ngobrol atau zikir-zikir, doa-doa gitu ya. Tapi nunggu datangnya waktu isya, maka apa? Duduknya kita, mungkin legeringannya kita, itu ditulis sebagai pahala apa? Pahala sholat. Masya Allah. Itu berarti apa? Kita nunggu datangnya waktu sholat. Ya, makanya kalau bisa di bulan Ramadan kita lebih awal datang ke masjid, karena fadilahnya itu kita akan dituliskan malaikat pahala sholat selama kita masih menunggu waktu sholat. Itu ya, Masya Allah. Ini perlu kita cermati. Kemudian mungkin kita berpikir, Ustaz, dari tadi kan yang diceritakan kan ibadah mahdhah semua, puasa gitu ya, baca Al-Quran, kemudian sholat. Nah sekarang bagaimana dengan saya yang kerjaannya adalah ke pasar, dagang neng pasar? Apa bisa mendapatkan pahala? Iya kan? Ya, karena sebagian orang memahami puasa aja mau pasar ya, ibadah terus. Ya bagus, tapi nek keluarga ini anak persiapan gue buka sahur bebadan. Nah, iya kan? Ternyata teman sekalian ada cara kita ke pasar dan kita mendapatkan pahala serta digugurkan dosanya. Gimana caranya? Baca doa ketika masuk pasar. Apa doanya? Apa keutamaannya? Rasul menyebutkan di dalam hadis, diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan hadis ini hasan menurut Al-Albani rahimahullah. Rasul mengatakan, man dakhala suqa, siapa yang masuk ke dalam pasar, faqala, dan dia membaca doa, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa doanya? La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Insyaallah masuk pasar mentauhidkan Allah. Coba. Apa kata Nabi? Kutiba lahu alfu alfin hasanah. Maka akan dituliskan untuknya 1.000.000 pahala. 1.000.000. Dituliskan 1.000.000 pahala. Wa maha anhu alfa alfin sayyi'ah, dan akan dihapuskan 1.000.000 kejelekan, 1.000.000 dosa. Wa rufi'a alfu alfin darajah, dan dia akan diangkat 1.000.000 derajat. 1.000.000 pahala, 1.000.000 dosa digugurkan, dan 1.000.000 derajat ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini masuk pasar. Ini masuk pasar. Ramadan, Masya Allah, ya, bukan halangan kita untuk ke pasar kan gitu, tapi ya tetap waspada. Kalau memang nggak perlu banget nggak usah ke pasar. Kenapa? Mau pasar karena ngobrol padunan kabeh. Ya nggak mau kacamata jaran. Malah penasaran ya. Iya, ya monggo lah. Karena kebutuhan di pasar gimana lagi? Ya, apakah bebong tani? Ya nggak mesti kan gitu. Gitu ya, Masya Allah. Tapi inilah. Jadi di setiap tempat, ya, ini ada apa? Ada kesempatan pintu-pintu kebaikan yang hendaknya kita sebagai orang yang muslim yang sedang berpuasa, hendaknya apa? Ini jaga betul-betul, ya, untuk kita lakukan, ya. Terus kita introspeksi agar kemudian kualitas amalan, ya, kita setiap tahun itu semakin bertambah baik, ya. Bukan sama terus, jangan, harus ada peningkatan. Apalagi seorang penuntut ilmu, ya, ini harus punya peningkatan. Nah, jadi ini teman sekalian, Masya Allah, ada beberapa poin ya tentang apa namanya muhasabah, yaitu introspeksi yang hendaknya setiap kita, setiap muslim dan muslimah sering-sering untuk melakukannya. Agar apa? Agar kita itu bisa ngerti ya, di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita. Masya Allah, karena orang yang dia itu punya apa namanya semangat untuk muhasabah, introspeksi diri sendiri, ini sangat bagus. Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, innal abda la yazalu fi khairin makana lahu wa'idun min nafsihi wa kanatil muhasabatu himmatahu. Artinya, sesungguhnya seorang hamba dia tetap berada di atas kebaikan, makana lahu wa'idun min nafsihi, selama dia memiliki penasehat dari dirinya sendiri. Bukan orang lain nasihati kita, kita nasihati diri sendiri. Ya, bukan orang lain menasihati, tapi kita sendiri. Dan yang kedua, wa kanatil muhasabatu himmatahu, dan dia punya perhatian yang tinggi terhadap muhasabah, introspeksi diri sendiri. Nih, insyaallah ya, kata Hasan Al-Basri, seorang tetap berada pada kebaikan. Makanya apa? Abdullah ibnu Mas'ud, beliau pernah mengatakan, coba, mana damtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu aqtaribu ajali walam yazdad fihi amali. Artinya, kata Ibnu Mas'ud, mana damtu ala syai', aku tidak pernah menyesal di atas sesuatu, atas suatu hari yang matahari terbit padanya atau tenggelam padanya. Aqtaribu ajali, semakin dekat ajalku, tapi apa? Tidak bertambah amalanku. Itu kata Ibnu Mas'ud, itu sangat menyesal kalau bertambah hari, ajal mendekat, tapi apa? Tapi itu tidak menambahkan amalanku. Masya Allah ya. Nah, Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan, suatu ketika dikisahkan, annahu irtaqas sofa. Suatu ketika Ibnu Mas'ud, beliau naik ke bukit Sofa. Itu yang dilakukan sama haji atau umroh, melakukan sa'i. Ya, di bukit Sofa beliau berdiri. Kemudian apa? Fa akhadha bilisanihi. Kemudian Ibnu Mas'ud, beliau memegang lidahnya, memegang mulutnya sendiri.
dan mengatakan ya lisan qul khairan taghnam, wahai lisan ucapkanlah yang baik, niscaya kamu akan beruntung. Ngomong siapa? Ngomong sendiri. Ngomong, hei lisan ucapkanlah yang baik, ya niscaya kamu akan beruntung. Uskut anisyarri taslam, dan diamlah dari keburukan, niscaya engkau selamat. Min qabli ayyandam, sebelum engkau menyesal. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaru khotaya ibni Adam fi lisanihi, kebanyakan kesalahan manusia adalah karena lisannya. Ini selama Ramadan ya. Ini juga kita berlatih. Ya, mau lagi ngelih biasanya kan awaman ngomongnya, itu kesempatan latihan menang gitu loh. Ternyata kata para ulama, kita latihan diam itu lebih berat daripada latihan ngomong. Hai. Kita latihan diam itu lebih berat, lebih susah daripada kita latihan ngomong. Dulu pas kita belum bisa ngomong latihan, insya Allah 2 bulan langsung lancar. Ya, tapi latihan diam lebih susah. Ya, makanya masya Allah ini para ulama, ya bagaimana keadaan mereka ya di dalam muhasabah, di dalam mengintrospeksi, ya menasihati diri sendiri ya, untuk apa? Untuk kebaikan diri di dunia maupun di hari kiamat. Sampai sini masya Allah, ini waktunya habis ya. Jadi ini teman-teman sekalian, sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah menjadikan puasa kita adalah puasa yang bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita semua bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan jazakumullah khairan atas segala perhatian, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.